Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Kak Dika dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keliling dan luas bangun datar. Nah, selama dalam pembelajaran ini nanti diharapkan adik-adik dapat memahami konsep keliling dan luas bangun datar. Kemudian dapat menghitung keliling dan luas bangun datar. Yang ketiga, menyelesaikan soal bangun gabungan. Yang keempat, adik-adik dapat mengerjakan soal-soal yang terkait dengan bangun datar. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Kak Dika yakin ini adik-adik sudah memahami tentang bangun datar gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang keliling dan luasnya. Jadi, bangun datar itu merupakan bangun yang dibentuk oleh pertemuan garis-garis sehingga membentuk sebuah bangun gitu ya. Nah, bangun datar ini terdiri dari persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, lingkaran. Nah, apa itu keliling dan apa itu luas? Nah, ini yang akan kita pelajari fokus hari ini gitu ya. Nah, jika kita pahami keliling itu dapat diartikan sebagai panjang dari seluruh sisi yang membatasi bangun tersebut. Jadi misalkan kita menanyakan keliling lapangan gitu ya. Nah, keliling lapangan, apa itu keliling lapangan? Oh, berarti kita mengelilingi lapangan. Artinya kita akan berjalan di tepian lapangan dari titik start atau mulai kembali lagi finishnya di titik start awal, berputar gitu ya, mengelilingi. Nah, sedangkan luas itu merupakan ukuran daerah yang dikelilingi oleh garis tepi gitu ya, atau sisi. Ketika kita ilustrasikan gitu ya, jika kita ilustrasikan keliling itu seperti ini. Nah, ini kan ada gambar ya. Sini ada gambar anak yang sedang bermain di kolam ini, kolam pasir gitu ya. Nah, di sini ada baknya. Nah, ini. Jadi keliling itu kita mengukur panjang bak ini, mulai dari titik ini, kemudian ke titik ini dilanjut, disambungkan, kembali lagi ke titik awal. Nah, ini namanya keliling gitu ya. Nah, sedangkan luas, mana yang disebut luas? Luas itu adalah bagian dalamnya. Jadi bagian dalam ini disebut luas gitu ya. Nah, ini bagian dalamnya. Oke, jadi bagian dalam yang dibatasi oleh garis-garis keliling ini disebut sebagai luas. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, langsung kita bahas yang pertama yaitu bangun persegi.
Sebentar. Oke, persegi. Sebentar. Nah, apa itu persegi? Ini. Nah, ketika kita perhatikan ada sebuah bangun gitu ya yang memiliki ukuran kotak. Nah, jadi ukurannya seperti ini, gitu ya. Nah, ini disebut sisi, gitu. Nah, sisi dari persegi ini memiliki ukuran panjang yang sama, gitu ya. Maka ketika kita diminta untuk mencari kelilingnya, nah, kita ukur saja. Ini dia sebentar. Jadi ini kita tambahkan ini, kita tambahkan ini, kita tambahkan ini, gitu ya. Ini namanya sisi, biasa dilambangkan dengan huruf S kecil. Ini sisi, ini sisi, ini sisi. Jadi ketika kita tulis dalam bentuk kalimat matematika, keliling itu sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Nah, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, karena ukurannya sama, maka S ini bisa kita gabungkan jadi satu karena penjumlahan berulang dengan sama gitu ya. Penjumlahan berulang yang sama itu bisa kita jadikan perkalian gitu ya. S-nya ada 4, maka kita tulis 4 dikali S. Nah, ini namanya rumus keliling untuk mencari keliling sebuah persegi gitu ya. Oke. Yang kedua, luasnya. Jadi kita akan mengukur ini bagian dalam dari perseginya. Bagaimana cara mencarinya? Ya, karena kita diminta untuk mencari luasnya ini gitu ya, bagian dalam. Nah, sebenarnya pemahaman awalnya gitu ya, ini bisa kita cari menggunakan grid atau kotak-kotak kecil dengan ukuran yang sama gitu ya. Catatannya ukuran yang sama. Nah, karena ini Pak Dika menggambarnya seperti ini, jadi ukurannya terlihat tidak sama. Tapi ketika kita mencari dalam bentuk grid atau kotak kecil, maka harus sama ukurannya. Nah, ini bisa kita hitung gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Gitu ya. Jumlahnya 36. Nah, ini jika kita pakai cara yang seperti ini. Tapi
ada cara lain menggunakan rumus gitu ya. Bagaimana rumusnya? Nah, seperti ini. Ini tadi jumlahnya adalah 6 gitu ya. 6 ini mewakili S atau sisi. Nah, kemudian kita hitung yang ke atas. Nah, yang ke atas tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Ini juga mewakili S. Nah, maka yang bawah ini 6 gitu ya. Yang atas ini juga 6. Nah, apakah nanti hasilnya sama dengan kita menghitung manual seperti tadi gitu ya. Nah, dengan cara pakai rumus L sama dengan S dikali S. Nah, S-nya kita ganti dengan angka 6 gitu ya. Jadi S itu sama dengan 6 dikali 6. Nah, 6 kali 6 berapa? 36. Oke, benar gitu ya. Jadi rumus luas itu untuk persegi rumusnya adalah R sama dengan S dikali S. Oke. Nah, yang kedua namanya persegi panjang. Nah, untuk mencari persegi panjang caranya sama dengan mencari persegi. Nah, yang pertama keliling gitu ya. Persegi panjang itu biasanya memiliki ukuran panjang, kemudian ukuran lebar. Nah, untuk menemukan keliling seperti tadi kita hitung ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini gitu ya. Maka dapat kita tuliskan keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah, nah, ini namanya apa? Nah, ini namanya panjang juga gitu ya. Oke, tambah panjang. Ini namanya apa? Ini namanya juga lebar. Maka kita tambahkan lebar lagi. Karena di sini kita punya 2P yang sama, 2L yang sama, bisa kita kelompokkan gitu ya. Ingat namanya asosiatif gitu ya, asosiasi. Kita kelompokkan menurut jenisnya yang sama gitu ya. P dengan P, L dengan L. Maka bisa kita tulis seperti ini. P ditambah L ditambah L. Gitu ya. Nah, karena ini bentuk penjumlahan berulang dengan simbol yang sama gitu ya. Penjumlahan berulang yang sama, maka bisa kita tulis menjadi 2 kali P gitu ya ditambah 2 kali L. Nah, ini bisa kita keluarkan gitu ya. Nah, ingat sifat distributif atau sifat distribusi gitu ya. 2 kali ini bisa kita keluarkan karena sama-sama duanya menjadi bentuk seperti ini. 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Nah, ini ya rumus keliling. Nah, 2 dikali P ditambah L. Oke, sekarang bagaimana cara kita mencari luasnya? Nah, caranya sama dengan persegi tadi, cuma berbeda simbol gitu ya. Karena ini ukurannya P dan L, maka untuk mencari luas itu sama dengan P dikali L gitu ya. Panjang dikali lebar untuk menemukan daerah yang ada di tengah ini. Kenapa Pak kok tidak pakai grid seperti ini tadi? Nah, itu bisa dipakai. Kelemahannya
membutuhkan waktu yang lama karena adik-adik harus menggambarnya gitu ya. Dengan catatan gambarnya juga harus presisi dan sama ukurannya. Jadi itu cukup memakan waktu yang lama dan ribet gitu ya. Maka kita permudah menggunakan rumus. Rumus pun ini sebenarnya diperoleh juga dari cara yang sama tadi, yaitu cara grid gitu ya. Oke. Lanjut, yaitu segitiga. Nah, ingat ya adik-adik, segitiga itu memiliki berbagai macam jenis. Nah, untuk yang kita pelajari hari ini cukup 3 jenis saja, mungkin untuk sekedar memahami istilah ukuran yang nanti akan kita pakai dalam mencari keliling dan luas. Yang pertama ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi. Ya. Nah, pada semua segitiga ini nanti akan ada istilah ukuran gitu ya. Ukuran dari segitiganya. Dalam segitiga nanti dia memiliki istilah ukuran yaitu namanya A gitu ya, atau biasa disebut alas. Apa itu alas? Alas itu adalah bagian sisi bawah. Yang gitu ya, tegak lurus dengan tinggi. Yang kedua jelas namanya tinggi gitu ya, atau biasa disebut T. Namanya tinggi atau biasa disebut T. Seperti ini. Nah, yang perlu adik-adik pahami dan perhatikan gitu ya, di jenis-jenis segitiga ini nanti penempatan T atau tinggi akan berubah-ubah. Kenapa kok berubah-ubah gitu ya? Karena tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Maka untuk segitiga siku-siku itu mudah. Jika ini adalah A gitu ya, karena ini sudah ada simbol siku-siku, maka artinya A yang di bawah ini, garis bawah ini akan tegak lurus dengan garis yang ada di samping kiri ini. Maka otomatis garis yang di samping ini namanya tinggi gitu ya. Sedangkan yang ini namanya S atau sisi miring. Sedangkan untuk segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi itu ya, T kita harus ukur garis panjang yang tegak lurus dengan alasnya gitu ya. Nah, maka ditemukan garis seperti yang Kak Dika gambar ini dengan syarat ya ini membentuk sudut siku-siku, artinya tegak lurus dengan garis yang ada di bawah ini sebagai alasnya. Di segitiga sama sisi pun sama seperti ini. Nah, ini namanya T itu ya, bawah namanya A alas, yang ini sisi miring S, ini juga sisi miring S ya. Untuk segitiga sama kaki, yang ini juga S, nah yang ini juga S, sisi miring. Oke. Nah, nanti adik-adik yang akan kita gunakan untuk mencari keliling adalah simbol-simbol ini, yaitu
alas, tinggi, dan sisi miring. Oke. Nah, yang pertama untuk keliling dulu gitu ya. Keliling. Nah, keliling konsepnya sama gitu ya. Pengertiannya sama, yaitu kita menjumlahkan seluruh sisi yang ada pada bangun tersebut. Karena segitiga itu hanya memiliki 3 sisi, maka kita jumlahkan 3 sisi tersebut. Maka rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi gitu ya. Nah, bukan sisi miring gitu ya. S di sini bukan sisi miring, tapi sisi keseluruhan. Nah, jadi misalkan kita ganti S-nya ini dengan simbol yang tadi, tinggi, alas, itu ya, maka ini bisa kita ganti menjadi alas ditambah tinggi ditambah S. Ini khusus untuk segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga yang lain bagaimana, Kak? Segitiga yang lain tetap pakai S ini. Jadi ini S, ini S, ini juga S. Ini S, ini S, ini juga S. S di sini maksudnya adalah sisi, gitu ya, bukan sisi miring, tapi sisi. Oke. Selanjutnya, luas. Nah, untuk mencari luas, yang kita pakai hanya alas dan tingginya saja. Jadi, rumusnya adalah L sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Atau, gitu ya, biasa ditulis seperti ini. Setengah dikali alas dikali tinggi. Antara ini dan ini sama gitu ya, hanya berbeda penulisannya saja. Oke, caranya, perhitungannya nanti sama. Nah, kemudian yang adik-adik tidak boleh lewatkan gitu ya, tidak boleh lewatkan, tidak boleh diabaikan, yaitu tentang Pitagoras. Apa itu Pitagoras? Nah, teorema Pitagoras ini merupakan aturan dasar geometri untuk menghitung panjang sisi miring atau sisi tegak pada sebuah segitiga. Jadi tadi kan segitiga memiliki sisi miring gitu ya. Oke, bentuknya tadi kan mohon maaf. Bentuknya segitiga tadi seperti ini, gitu ya. Nah, ini ada A alas, ini ada T tinggi, ini ada S sisi miring. Teorema Pitagoras ini untuk menghitung salah satu di antara ketiga unsur ini, gitu ya. Ketiga unsur ini. Dengan syarat hanya pada segitiga siku-siku. Gitu ya. Artinya kita bisa menghitung S ketika kita sudah mengetahui tinggi dan alasnya. Nah, tadi kan Kak Dika sampaikan bahwa alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Artinya membentuk sudut 90 derajat. Jadi ya, maka nanti akan ini apa ya namanya, akan ada istilah Pitagoras gitu ya. Jadi bagaimana rumus Pitagoras ini? Nah, seperti ini rumus Pitagoras. C sama dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dari mana ini asalnya? Gini. Misalkan kita punya segitiga seperti tadi gitu ya. Di sini ada
alas, di sini ada tinggi, ini ada S. Nah, ketika kita mau mencari S atau sisi miring, maka untuk mengetahuinya kita akan menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, C itu apa? C itu sisi miringnya. A itu apa? A itu alasnya. B itu apa? B itu tingginya. Jadi ketika ini rumusnya kita ganti menggunakan istilah-istilah ini, maka bisa kita tulis sebagai S pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Itu ya. Contoh, nah, misalkan ini contohnya. Di samping ini ada soal segitiga siku-siku gitu ya. Diketahui alasnya sama dengan 6, sisi miringnya sama dengan 10. Nah, tingginya belum diketahui nih, tingginya belum tahu. Bagaimana cara kita mencari tinggi? Nah, ini kita gunakan teorema Pythagoras, gitu ya. Tadi ingat ya adik-adik, T kita istilahkan dengan B. Nah, T kita istilahkan dengan B. T kita ganti dengan B. Maka untuk mencarinya, gitu ya, menggunakan rumus awal seperti ini, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan A, kita ganti dengan 6 cm, 6 pangkat 2. Oh maaf, C nya kita ganti juga, karena C tadi kita istilahkan dengan S gitu ya. Maka C itu sama dengan 10 pangkat 2 tambah B. Nah, karena B itunya tadi belum ada, ini T-nya masih belum ada, maka B-nya bisa kita ganti dengan T pangkat 2. Atau tetap B pangkat 2 juga tidak apa-apa. Nah, kita lakukan prinsip asosiatif gitu ya. Kita kelompokkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Karena di sini hanya terdapat hurufnya cuma satu ini ya, T. Di sini ada 6, di sini ada 10, maka T-nya kita sendirikan. Nah, jadinya seperti ini. T pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Kita kembali lagi mengingat materi yang sudah Kak sampaikan tentang bilangan berpangkat. Jadi T pangkat 2 tetap 10-nya kita hitung. 10 pangkat 2 itu berapa? Oh, 10 pangkat 2 itu artinya 10 kali 10. Ya, jawabannya jadinya 100 dikurangi 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36. Nah, kemudian kita hitung 100 kurangi 36 adalah 64. Nah, karena di sini T-nya masih pangkat 2 gitu ya, atau T pangkat 2, maka kita hilangkan pangkat 2-nya dengan cara apa? Pangkat 2-nya kita ganti dengan akar pangkat 2 gitu ya. Nah, maka ditemukan akar dari 64, jawabannya adalah 6, maka T-nya sama dengan 6. Oke. Mohon maaf, keliru. T-nya 8 ya. Masyaallah. T-nya 8. Oke, 8 kali 8 64 gitu ya. Jadi segitiga di samping ini kita sudah menemukan ukuran tingginya, yaitu 8. Ini namanya
teorema Pythagoras. Oke, kita lanjutkan. Kenapa Pythagoras ini penting? Pythagoras ini akan berkaitan dengan ini segitiga dalam mencari keliling. Gitu ya. Oke. Biasanya segitiga itu S-nya atau sisi miringnya tidak diketahui, maka harus kita cari dulu menggunakan teorema Pythagoras tadi. Nah, sekarang adik-adik di sini punya contoh soal segitiga, gitu ya. Nah, di sini ada segitiga dengan ukuran alas 10 cm, ya. Kemudian ini namanya tinggi karena lurus ke atas gitu ya. Tingginya 12 cm. Berapakah luasnya? Nah, kita masukkan rumus awalnya, yaitu L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Maka kita temukan A kita rubah dengan bilangan 10 yang sudah tertulis. T kita rubah dengan angka 12 ini. Oke. Ini bisa kita bagikan gitu ya, atau kita kali dulu lah. Ini kita kali dulu, setengahnya tetap. Oke. Di 10 kali 12 adalah 120. Nah, seperti yang sudah Kak Dika sampaikan di materi sebelumnya tentang pecahan gitu ya. Ketika ada pecahan seperti ini dikalikan, maka bisa kita gunakan dua cara. Bisa kita kalikan dulu, baru kita bagi dengan 2, atau bisa kita bagi dulu 120-nya dengan 2, lalu kita kalikan dengan 1 yang ada di atas ini. Mau pilih yang mana gitu ya. Atau dengan artian dikali setengah, itu artinya ini dibagi 2 gitu ya. Oke, jadi 120 bagi 2, jawabannya adalah 60 cm kubik, mohon maaf, cm persegi untuk lambang luas gitu ya, cm pangkat 2 atau cm persegi. Oke, semudah ini ya, ini jawabannya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada jajar ginjang. Jajar ginjang itu kalau Kak Dika biasa menyampaikan, jajar ginjang itu sebenarnya persegi panjang yang dicemet, jadi ya digepengkan. Oke, jadi ketika kita lihat gitu ya, jajar ginjang itu memang seperti persegi panjang yang dimiringkan gitu ya. Oke. Nah, di sini memiliki istilah-istilah yang sama seperti segitiga, yaitu ada alas, ada tinggi. Ini yang nanti akan kita pakai untuk mencari keliling atau luasnya. Nah, untuk keliling sama. Keliling caranya hanya menambahkan seluruh sisi, setiap sisi ini ya. Misalkan ini namanya sisi AD, kita tambahkan dengan sisi DC, kita tambahkan dengan sisi CB, kita tambahkan dengan sisi BA. Jika gitu ya, ini setiap sisinya sudah diketahui panjangnya, misalkan AD misalkan AD ini alas gitu ya, maka ini juga alas sama. Kenapa kok sama? Karena ini panjangnya sama gitu ya. CD ini sisi miring gitu ya.
Ketika ini sisi miring sama. Ukurannya ini dan ini sama. Maka untuk keliling jejer genjang sebenarnya caranya sama seperti persegi panjang, cuma berbeda istilah saja gitu ya. Kalau persegi panjang tadi keliling sama dengan tambah lebar gitu ya. Atau 2P tambah 2P ditambah L. Nah, sedangkan keliling untuk trapesium, nah, itu caranya pun sama, cuma diganti istilahnya, bukan P tambah P lagi, bukan L tambah L lagi, tapi A ditambah A ditambah S ditambah S, itu ya, alas tambah sisi miring tambah sisi miring. Maka ya sama sih, yaitu A dikali dalam kurung A 2 kali dalam kurung A ditambah S, sama gitu ya. Oke, sedangkan luas, nah bagaimana cara kita mencari luasnya? Cara kita mencari luas sama seperti persegi panjang, cuma bedanya karena ini dicemet gitu ya, sehingga miring seperti ini, maka kita tidak boleh memakai sisi miringnya, kita tidak boleh memakai S-nya. Apa yang kita pakai adalah sisi yang tegak. Nah, mana yang sisi yang tegak? Kita harus cari. Ini namanya tinggi atau sisi tegaknya, yang tegak lurus dengan alas gitu ya. Maka yang kita pakai untuk luas adalah A dikali T. A untuk alas bagian bawah atau atas, T untuk sisi tegak atau tinggi gitu ya. Kemudian trapesium. Trapesium ini memiliki jenis yang bermacam-macam. Dia ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas di sini, setiap trapesium itu sebenarnya nanti unsur yang akan kita pakai untuk menghitung keliling dan luas sama, baik trapesium siku-siku kah, trapesium sama kaki kah, trapesium sembarang kah, nanti yang kita pakai unsurnya tetap gitu ya, sama. Untuk mencari keliling ya, ini caranya. K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, karena sisinya ada 4 gitu ya. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini juga sisi gitu ya. Oke. Sedangkan untuk mencari luas, nah mencari luasnya kita pakai rumus ini. Ada rumus L sama dengan 1/2 atau setengah dikali dalam kurung. Ingat, dalam kurung A ditambah B. A itu apa? A itu ini yang atas. B itu apa? B itu yang bawah. Jadi panjangnya A ini namanya panjangnya A. Panjangnya B ya ini, ujung sampai ujung gitu ya. Kemudian harus kita kalikan lagi dengan tinggi. Nah, kita kalikan tinggi. Oke, jadi A ditambah B dikali tinggi dikali setengah atau dibagi 2. Sekarang belah ketupat dan layang-layang. Untuk belah ketupat dan layang-layang rumusnya sama gitu ya. Meskipun berbeda bentuk tapi rumusnya sama. Mereka berdua memiliki rumus yang sama karena punya istilah-istilah yang sama juga. Nah, dalam belah ketupat dan layang-layang nanti kita akan menemukan istilah diagonal. Apa itu diagonal? Diagonal itu adalah garis yang menghubungkan antar sudut
yang saling berhadapan gitu ya. Sudut A dan sudut C ini tarik garis lurus, ini namanya diagonal. Sudut B dan sudut D ketika kita tarik dengan garis lurus maka akan menemukan diameter juga, diagonal juga. Layang-layang pun sama seperti ini. Nah, ini namanya diagonal. Oke, untuk keliling sama seperti bangun-bangun datar yang lainnya gitu ya. Kita tinggal menjumlahkan setiap sisinya. Jadi S tambah S tambah S tambah S gitu ya. Sedangkan untuk luas, caranya luas untuk belah ketupat dan layang-layang itu sama. Itu sama-sama menggunakan rumus ini. Setengah dikali diameter pertama ini dikali lagi diameter kedua ini. Ini pun juga diameter 1, diameter 2. Caranya sama. Yang terakhir yaitu bangun datar lingkaran. Nah, ini yang paling unik gitu ya, karena lingkaran itu sisinya hanya satu. Nah, maka istilah atau unsur yang kita pakai dalam lingkaran nanti ada pi. Ya, ini namanya pi atau tulis seperti ini pi. Dilambangkan dengan seperti itu. Nah, pi. Apa pi ini? Pi itu adalah perbandingan antara luas dan keliling gitu ya. Dari sebuah lingkaran. Perbandingan luas dan keliling ini yang nanti akan kita pakai untuk menemukan keliling dan luasnya. Pi itu disepakati gitu ya. Sudah dihitung dan disepakati oleh pakar matematika dengan angka 7/22 atau 3,14. Nah, kapan kita menggunakan 7/22 dan kapan kita menggunakan pi dengan angka 3,14? Nah, kita gunakan pi yang ini 7/22 jika dalam lingkaran ini memiliki istilah diameter, ya, diameter, dan juga istilah jari-jari atau R. Jari-jari. Apa itu diameter? Apa itu jari-jari? Diameter itu adalah garis lurus yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar, gitu ya. Sedangkan R itu adalah setengah dari diameter jari-jari, gitu ya. Kita kembali lagi di pertanyaan yang tadi, kapan kita menggunakan 7/22 untuk pi-nya dan kapan kita menggunakan 3,14 untuk pi-nya? Nah, kita gunakan ini jika ya diketahui R atau jari-jari kelipatan dari 7. Kelipatan 7. Maka pi-nya menggunakan 7/20. Oh, maaf. Ketika keliru. Pi-nya 22/7. 22/7. Wow, terbalik ya. Mohon maaf ya. Pi-nya 22/7. Jika R-nya atau diameternya itu ya kelipatan 7. 7, 14, 28, 35, 49, 42 gitu ya. Kita gunakan pi dengan ukuran 22/7. Nah, yang kedua, kapan kita menggunakan pi dengan angka 3,14? Kita gunakan ini ketika R dan D, R atau D, jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, gitu ya. Bukan kelipatan 7. Maka kita gunakan 3,14.
Oke ya. Nah, ini contohnya. Ini sebuah lingkaran dengan R sama dengan 7. Karena tadi R sama dengan 7 ini ya, kelipatan 7, maka pi-nya kita pakai 22/7. Nah, ini 22/7. Nah, untuk rumusnya, rumus keliling gitu ya, rumus keliling lingkaran ini 2 kali pi kali R, atau 2 kali pi kali jari-jari. Atau ketika yang diketahui adalah diameter kelilingnya, bisa menggunakan rumus pi kali diameter. Sedangkan untuk luas, ini rumusnya pi dikali R pangkat 2 atau R kuadrat. Atau jika yang diketahui diameter, maka 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat pangkat 2, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tentang bangun gabungan. Strategi dalam menghitung bangun gabungan. Nah, untuk bangun gabungan ini nanti kita menentukan keliling dan luasnya harus memahami tentang konsep dasar keliling dan luas. Untuk luas, kita bisa menghitung luas masing-masing bangun yang digabungkan, gitu ya. Contohnya, misalkan Adika punya persegi yang digabungkan dengan persegi panjang seperti ini. Nah, maka untuk menentukan kelilingnya bagaimana, Pak? Kita menentukan keliling, ingat keliling gitu ya, pemahaman atau pengertian tentang keliling itu kita menjumlahkan semua sisi yang ada di bagian luar, paling luar. Nah, maka kita menjumlahkan sisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus yang bagian tengah ini bagaimana? Ini tidak kita pakai untuk menentukan keliling, gitu ya. Karena keliling itu pemahaman dasarnya adalah bagian luar, sisi-sisi luar, itu ya yang membentuk bangun. Oke. Sedangkan untuk mencari luas, bisa kita cari satu persatu. Maka kita hitung satu-satu. Perseginya kita hitung sendiri, persegi panjangnya kita hitung sendiri, kemudian kita jumlahkan, gitu ya. Oke. Sekarang Kak Dika punya soal tentang bangun gabungan. Nah, di sini ada segitiga dan ada persegi panjang yang ditumpuk jadi satu. Nah, berapakah luasnya, gitu ya? Ketika kita mencari luas seperti yang Kak Dika jelaskan tadi, kita cari satu persatu luasnya. Oke, kita cari dulu dari segitiganya. Ingat rumus luas segitiga ya, yaitu L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 kita tulis ulang, kemudian A dan T ini kita harus ganti menggunakan angka, gitu ya, yang sudah diketahui di gambar di samping ini. Nah, alasnya ini 12, maka A kita ganti dengan angka 12 dikali T tinggi ini diketahui 5, kita ganti dengan angka 5. Maka ditemukan setengah dikali 12 kali 5, kita hitung dulu, 60.
Atau kita bagi dulu seperti ini, 12 bagi 2 juga boleh. Tidak apa-apa. Nah, kita hitung saja ini ya. Oke. Maka ditemukan 60 dibagi 2 yaitu 30. Ini untuk segi 3. Segitiganya ketemu 30 cm persegi. Kita sendirikan di sini. Luas segitiga sama dengan 30 cm persegi. Sekarang kita cari luas persegi panjangnya. Nah, persegi panjang rumusnya P dikali L. Nah, P-nya berapa? Nah, ini panjangnya 12, kita ganti P-nya dengan angka 12 dikali L. Lebarnya berapa? 8. Kita ganti dengan angka 8. Kita kalikan 12 kali 8 adalah 96 cm persegi. Nah, ketika sudah ketemu masing-masing luasnya, luas segitiga, luas persegi panjang, maka kita jumlahkan. Maka luas seluruhnya sama dengan luas segitiga ditambah luas persegi panjang. Nah, 30 ditambah 96 ketemu 126 cm persegi. Oke ya. Selanjutnya, nah ini dua persegi panjang dengan ukuran yang berbeda kemudian digabung jadi satu. Oke, berapa luasnya? Nah ini yang ditanyakan adalah luasnya, luas seluruh bangun gitu ya. Kita menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kita cari dulu luas 1, ini luas 2. Seperti tadi, itu luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Nah, sekarang kita cari yang L1 dulu. L1 berarti panjangnya diganti dengan 10 cm. 10 cm dikali lebarnya 4 cm sama dengan 40 cm persegi. Jangan lupakan ini ya lambangnya. L2, nah yang bawah ini P-nya kita ganti. Oh ini ya, 3, lebarnya 6. Atau sebaliknya juga tidak apa-apa. 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita jumlahkan L1 tambah L2 sama dengan 40 ditambah 18 sama dengan 58 cm persegi. Oke, mudah ya adik-adik. Nah, sekarang keliling bangun gabungan. Nah, ini langkah pentingnya. Yang pertama, cari hanya sisi terluarnya saja. Maka kita hanya hitung ininya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini tidak usah, yang ini juga tidak usah. Itu ya. Oke. Nah, lanjut. Soal untuk keliling. Nah, di sini ada soal olimpiade ternyata adik-adik. Nah, tertulis dalam soal, taman persegi memiliki luas 196. Itu ya. Oke, kita gambarkan perseginya di persegi. Nah, di sini sajalah persegi. Nah, ini ya. Oke, luasnya L-nya 196 cm persegi. Nah, ditanyakan berapa panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman. Ingat ini, mengelilingi. Maka yang dicari adalah keliling. Nah, kelilingnya berapa gitu ya. Nah, bagaimana Kak ini kita mencarinya? Kan belum ada panjang S-nya, Oke, karena yang diketahui ini adalah luas, maka kita harus cari S-nya menggunakan rumus luas. Oh, bagaimana bisa gitu ya?
Seperti ini langkahnya. L sama dengan, kita tulis dulu rumus awal dari luas persegi, yaitu S dikali S atau S pangkat 2. Nah, kita gunakan yang ini, itu ya, S pangkat 2. Maka L sama dengan S pangkat 2. Kita masukkan L-nya berapa? Ini L-nya sudah diketahui 196. Maka L-nya kita ganti dengan angka 196 sama dengan S-nya tetap S pangkat 2. Nah, ingat gitu ya, di sini ada pangkat 2, maka pangkat 2-nya harus kita hilangkan dengan cara merubahnya menjadi akar pangkat yang akan kita pakaikan di angka ini gitu ya. Jadi S sama dengan akar pangkat 2 dari 196. Berapakah itu? 196 gitu ya. Nah, silakan lihat ekornya 6 gitu ya. 6 itu hanya ada kemungkinan 6 diperolehnya dari 6 pangkat 2 atau 4 pangkat 2. Kenapa seperti itu? Karena 6 pangkat 2 itu hasilnya 36, punya ekor 6 gitu ya. 4 pangkat 2 itu jawabannya 16, juga punya ekor 6 sama. Oke, itu ya. Kita sudah punya dua kandidat angka ini, 6 pangkat 2 atau 4 pangkat 2. Sekarang kita hitung yang kepalanya 1. Nah, karena 1 itu kemungkinannya 1 itu atau ginilah 100 gitu ya, 196. Kita ambil kepalanya 1, di sini kan ratusan, maka kita ambil yang 100-nya saja, 96 biarkan saja. Kita ambil 100. 100 itu diperoleh dari berapa kali berapa atau berapa pangkat 2? Oh, ternyata dari 10 pangkat 2. Maka nanti yang 1 ini menjadi 10 pangkat 2 gitu ya. Yang belakang ekor 6 ini bisa jadi 6 pangkat 2 atau 4 pangkat 2. Sekarang kita tambahkan gitu ya, 10 tambah 6 pangkat 2 berapa? 16 pangkat 2. Yang kedua, 10 tambah 4 pangkat 2 berapa? 14 pangkat 2. Nah, mana jawaban yang benar? 16 pangkat 2 atau 14 pangkat 2? Oke, kita buktikan dia 16 pangkat 2 itu adalah 16 kali 16. Maka 6 kali 6, 36, nyimpan 3, 1 kali 6 adalah 6, tambah 3, 9, 6 kali 1, 6, 1 tambah 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan 6, ini 15, nyimpan 1, 2, 256 ternyata. Bukan, 6 pangkat 2, 16 pangkat 2 bukan. Artinya ini jawabannya 14 pangkat 2. Nah, akarnya bisa kita hilangkan dengan pangkat 2-nya ini. Maka ketemu 14. Oke. S-nya 14. Maka berapa panjang pagar yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi panjang pagar yang dibutuhkan adalah 14 cm dikali 4. Kenapa dikali 4? Nah, karena kita carinya keliling. Ya, karena kita carinya keliling gitu ya. Kita carinya keliling. Jadi S tadi kan sisi gitu ya. Maka dari S tadi, S sama dengan 14, kita masukkan rumus keliling. Keliling sama dengan 4 kali S. Di 4 kali 14, jawabannya adalah 56 cm. Oke.
ini panjang pagar yang dibutuhkan. Lanjut. Ini ya, benar ya jawabannya. Yang kedua, soal olimpiade yang kedua. Oke, sebuah lingkaran dengan diameter 28. Ingat, lingkaran diameternya sama dengan 28 cm. Maka berapa luas dan kelilingnya? Nah, yang kita cari pertama luas, yang kedua keliling. Ingat rumus luas lingkaran? Iya, luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali d pangkat 2. Kenapa kok pakai ini? Karena ini d. Atau bisa kita cari menggunakan r pangkat 2 dengan syarat d-nya ini kita bagi 2 dulu atau setengahnya gitu ya. Oke, atau seperti ini. Pi kali r pangkat 2 juga boleh. Dengan catatan seperti itu. Oke. Kita pakai yang paling mudah ini saja ya. Oke. Dengan syarat ini kita bagi 2 dulu. R sama dengan 28 bagi 2 adalah 14. Karena ini R-nya 14, maka Pi-nya kita pakai 22/7 dikali 14 pangkat 2. Nah, kita jabarkan ini supaya mudah. Jadi 22/7 dikali 14 pangkat 2 itu artinya 14 dikali 14. Ini bisa kita coret. Artinya kita bagi 14 dibagi 7. Jawabannya 2. 7 dibagi 7 habis, tinggal 1. Nah, sisanya adalah 22 dikali 2 dikali 14. Oke, jawabannya berapa? 44 dikali 14. Nah, kita hitung 44 kali 14. 4 kali 4 16, ini 16, 17, 4 kali 4 4, ini 4 sama dengan ini 6, ini 11, ini 1, 6, 616 cm persegi. Ini luasnya. Oke ya, 616. L sama dengan 616 cm persegi. Sekarang kita cari keliling. K sama dengan R kali D. Kok R? Maaf, Pi kali D gitu ya. Sehingga kita temukan Pi-nya tadi pakai 22/7 dikali D-nya 28. Ini bisa kita bagi gitu ya. 28 bagi 7 dapat 4, 7 bagi 7 dapat 1. Atau habis. Tinggal 22 dikali 4. Jawabannya 88 cm. Selesai. Keliling sama dengan 88 cm. Benarkah? Kita cek. Oke, ternyata benar gitu ya. Sekarang ini bangun gabungan. Oke, karena di sini ada setengah lingkaran, ada persegi, maka kita cari masing-masing karena yang ditanya adalah luas gitu ya. Maka luas persegi saja dululah kita hitung. S dikali S gitu ya, atau S pangkat 2. S-nya ini 10. Kita ganti S-nya sama dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100 cm persegi. Oke. L atau luas perseginya sudah. Sekarang kita cari L persegi sama dengan 100. Kita cari yang setengah lingkaran.
setengah lingkaran itu ya, diperhatikan setengah lingkaran itu. Jadi luas setengah lingkaran sama dengan di sini tertulis diameter 10 atau jari-jari 5. Kita pakai yang mana? Pakai jari-jari saja yang mudah gitu ya. Rumusnya pi dikali r pangkat 2, karena di sini hanya setengah lingkaran gitu ya, maka ini kita bagi 2 atau setengah gitu ya. Karena di sini diameternya 10, jari-jarinya 5, maka kita gunakan pi 3,14 dikali 5 pangkat 2 gitu ya, dibagi 2. Kita hitung dulu ini 3,14, kita tulis lagi 5 pangkat 2 itu 20, 5 dibagi 2. Nah, kita hitung ini perkalian desimal. Oke, kita hitung saja di sini ya. Perkalian desimal. 3,14 dikali 25. Caranya kita lakukan perkalian seperti biasa gitu ya. Ini kita simpan saja komanya. Kita hilangkan komanya dulu. Oke. Kita kalikan 4 kali 5, 20, menyimpan 2 gitu ya. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 3 kali 5, 15. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Tambah 0, 15, 8, 7. Ingat tadi di sini angkanya adalah 3,14. Koma di sini setelah koma ada 2 angka, 1, 2. Maka juga seperti itu ini. 1, 2, di sini ada koma. Gitu ya. Jawabannya 78,50. Karena tadi masih ada dibagi 2, maka kita bagi 2 ini. Oke, 78,50 kita bagi 2. Ya, hasilnya adalah 39,25. Kita jumlahkan gitu ya. L1 tambah L2 sama dengan 100 ditambah 319,25. Bagaimana cara menjumlahnya? Ya, kita luruskan menurut tempat nilainya, nilai tempatnya. Ini satuan gitu ya, diluruskan satuan. Ini puluhan, ini puluhan, luruskan ini puluhan, ini puluhan. Komanya di mana, Pak? Komanya di sini, di belakang. Kita jumlahkan 5, 2, koma gitu ya. 9, 3, 1. Jawabannya 139,25 cm persegi. Oke, jawaban benar gitu ya. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari adik-adik. Semoga adik-adik bertambah wawasannya, tambah semangat lagi untuk mengerjakan soal-soal matematika, dan semoga OSN-nya berhasil. Terima kasih. Jadi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.